Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur, berterima kasih oleh karena anugerah-Mu, penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Kami dapat lalui hari ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah seorang murid yang menjadi pelayan Tuhan secara luar biasa adalah Petrus. Petrus memiliki kelemahan. Ia pernah menyangkali Tuhan, tapi ia diubahkan dan dipakai Tuhan untuk membangun jemaat dengan kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib. Dalam renungan kali ini kita akan belajar 7 hal dari Petrus. Yang pertama saudara, kebimbangan diubah menjadi keteguhan di dalam Tuhan. Dalam Matius 16 ayat 28 ini, Tuhan menyebut Simon sebagai Petrus atau batu karang. Simon diubahkan dan ia dipenuhi Roh Kudus pada hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari pribadi yang bimbang, dia diubahkan menjadi pribadi yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Dan ini terjadi karena Tuhan menguatkan dan memperlengkapinya untuk menjadi orang yang teguh. Kita semua yang percaya dapat mengalami perubahan oleh kuasa pertolongan Tuhan. Dari yang bimbang menjadi teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, penyangkalan berakhir dengan pertobatan. Meskipun Petrus pernah menyangkali Tuhan Yesus, tapi ia bertobat dan dipulihkan. Dalam Yohanes 21 ayat 15-18, Tuhan mengampuni, memulihkan dan menguatkan Petrus untuk melayaninya kembali. Kalau ada di antara kita yang pernah menyangkali Tuhan, jangan mundur saudara, tapi datang pada Tuhan, minta pengampunannya, bertobat dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Ia tidak mau kita terhilang. Yang ketiga saudara, dari yang biasa menjadi luar biasa. Petrus dulunya adalah seorang nelayan yang tidak berpendidikan, tapi ia menjadi orang yang sangat berpengaruh. Dari sini kita belajar saudara, bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja bagi kemuliaan-Nya. Tidak peduli apakah kita tidak mampu, mungkin kita merasa kecil, tapi Tuhan dapat memakai kita untuk rencananya yang besar. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat." Yang keempat saudara, suami yang mengasihi. Petrus adalah suami yang baik. Ia melayani Tuhan bersama dengan istrinya, dan ia juga adalah menantu yang menghormati mertuanya. Petrus bukan saja hebat dalam mengabarkan Injil, tapi ia juga pribadi teladan dalam rumah tangga dan keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan dan melayani keluarga adalah 2 aspek yang perlu dilakukan seiring dan sejalan. Saudara dapat membaca mengenai Petrus dalam Matius 8 ayat 14, Markus 1 ayat 30, dan 1 Korintus 9 ayat yang ke-5. Yang kelima saudara, berani memberitakan firman Tuhan. Tanpa rasa takut, Petrus menunaikan tugasnya sebagai pekabar Injil Kristus. Ia mengajar dan berkhotbah kepada semua orang agar mereka diselamatkan. Kita dapat membaca contoh keberanian Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Tuhan memberikan keberanian kepada setiap orang percaya
untuk menyampaikan kabar keselamatan yang dibutuhkan oleh semua orang. Perlu kita sadari, saudara, bahwa semua orang membutuhkan keselamatan, dan kita yang sudah selamat harus menyampaikan kabar ini kepada semua orang yang memerlukannya. Yang keenam, saudara, beriman tanpa kebimbangan. Dalam pelayanannya ada berbagai mujizat yang terjadi oleh kuasa Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6, Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan, jangan biarkan iman kita lemah, tapi mari bangkitkan iman kita, agar kuasa Tuhan bekerja dalam pelayanan kita. Tuhan mengaruniakan kuasa bagi setiap orang percaya untuk melayani dengan berbagai tanda yang heran dan ajaib. Yang ketujuh, saudara, setia sampai akhir. Catatan sejarah gereja menunjukkan bahwa Petrus mati disalib secara terbalik. Ia merasa tidak layak untuk disalibkan dengan kepala di atas, sehingga ia meminta untuk disalibkan dengan kepala di bawah. Petrus melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya. Tentang kematiannya, Tuhan Yesus telah menyatakannya dalam Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi pribadi yang kuat dan teguh dalam Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Jadilah teladan dalam melayani Tuhan dan juga dalam keluarga kita. Biarlah kita semua setia pada Tuhan sampai kepada akhir hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, di mana kami belajar dari teladan hidup Petrus, murid yang pernah menyangkali Tuhan, dan seorang murid yang bimbang, tapi Engkau ubahkan dan pulihkan, menjadi rasul yang melayani Engkau Tuhan, dengan penuh kuasa dan tanda-tanda yang heran. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami Tuhan, jadi pribadi-pribadi yang teguh di dalam Tuhan. Dan pakai kami ya Tuhan, untuk melayani Engkau dimanapun kami berada, menjadi teladan baik dalam pelayanan dan juga dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami selalu Roh Kudus, kuatkan hati kami untuk selalu setia kepadamu Tuhan, sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menjamah dan menolong setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam pergumulan dan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kuasa pertolongan-Mu yang ajaib nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.